Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, peserta Diklat 82 JP merancang pembelajaran berpusat pada peserta didik di era kurikulum merdeka. Kita pada pertemuan yang ke-6 ini akan membahas bagaimana pembelajaran yang interaktif itu. Media pembelajaran interaktif itu sih seperti apa. Jadi kita kali ini akan mengenal apa saja media pembelajaran interaktif. Sehingga pembelajaran yang kita kelola di kelas kita menjadi lebih berpusat pada peserta didik. Baik Bapak Ibu, media pembelajaran interaktif itu banyak sekali yang bisa kita berikan atau yang bisa kita jadikan media pembelajaran interaktif. Ada banyak sekali seperti video, gambar, PowerPoint, game, kuis, dan lain-lain. Jadi, media ini dapat digunakan sebagai alat untuk memicu atau merangsang rasa ingin tahu siswa. Jadi, karena dari pengertiannya sendiri, media itu adalah alat yang kita gunakan untuk lebih menimbulkan atau merangsang keinginan siswa dalam pembelajaran seperti itu, ya. Jadi misalnya guru ingin menjelaskan tentang stratifikasi sosial, kemudian guru bisa memantik peserta didik menggunakan video pembelajaran yang terkait dengan stratifikasi sosial. Tentunya cara ini akan mendorong siswanya untuk bertanya, seperti itu. Jadi ini contoh pelajaran IPS ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang misalnya pembelajaran matematika, mungkin di awal bisa Bapak Ibu menggunakan games atau kuis sehingga mereka akan terangsang untuk bisa lebih mengapakan lagi, semangat untuk melakukan pembelajaran. Jadi itu tadi beberapa contoh media pembelajaran interaktif. Jadi untuk bisa berinteraksi dengan siswanya, untuk siswanya itu lebih bisa berkomunikasi dua arah, itu perlu sekali adanya alat atau media yang bisa membuat siswa itu lebih aktif. Jadi seperti itu ya, lebih interaktif gitu. Jadi pada dasarnya penggunaan media pembelajaran yang dilakukan guru itu tujuannya adalah untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar. Jadi apapun media pembelajaran yang Bapak Ibu buat, apapun media pembelajaran yang Bapak Ibu rancang, tujuan utamanya adalah supaya minat dan motivasi belajar siswa itu meningkat. Jadi bukan secanggih apa media pembelajaran yang kita buat, namun media itu harus cocok dengan karakteristik siswa. Jadi kita harus pandai-pandai memilahnya. Jadi tidak harus media itu harus harus canggih, tapi kita juga bisa menggunakan media sederhana, namun juga bisa merangsang tumbuhnya minat dan motivasi siswa. Jadi pemilihan media pembelajaran yang baik yang baik dan tepat dengan kondisi karakteristik siswa kita itu sangat berpengaruh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu membuat media pembelajaran yang canggih, sementara penggunaan alat tersebut mungkin tidak ada di tempat kita. Misalnya menggunakan Prezi atau Photon, itu kan online ya, tapi ke tempat kita jaringan itu sulit kita buat. Jadi otomatis tidak bisa kita manfaatkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan di daerah perkotaan, itu ya sangat bagus sekali. Jadi dengan adanya video-video animasi ya bisa merangsang atau menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Jadi, tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, banyak sekali media-media pembelajaran yang interaktif yang bisa kita buat. Kalau kita pemilihannya tepat, maka insya Allah kualitas pembelajaran di kelas kita akan lebih baik. Jadi seperti itu. Ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan media pembelajaran interaktif. Ada 7. Yang pertama itu adalah dapat menyeragamkan materi pembelajaran kepada seluruh peserta didik. Jadi dengan adanya media pembelajaran interaktif ini diharapkan kita kan tahu nih
di kelas kita ada beberapa artinya kesiapan belajar siswa itu bermacam-macam. Tapi dengan penggunaan media ini diharapkan kita bisa memberikan keseragaman. Contoh nih, siswa di dalam kita itu mungkin bagian yang low atau kesiapan belajarnya masih belum siap ya, belum siap menerima pembelajaran atau masih butuh bimbingan, maka dengan adanya media ini bisa dijadikan sebagai alat atau model pembelajaran yang kita buat untuk memberikan bimbingan. Contohnya misalnya dengan video pembelajaran. Materi-materi yang belum dikuasai oleh peserta didik ini bisa kita buat menjadi sebuah video tutorial, kemudian nanti videonya kita upload ke YouTube, kita buat playlist sehingga nanti dengan mudah siswa tersebut akan mempelajari sendiri secara mandiri gitu. Jadi dengan cara itu kitanya mudah, siswanya juga senang. Tinggal putar video, nanti diputar ini, setelah ini muncul ini, nanti ini. Jadi kita bisa seragam. Dan siswa yang memang sudah paham, kita beri materi pengayaannya. Misalnya dengan video juga nggak masalah. Jadi ada penyeragaman dengan alat yang kita buat ini. Jadi seperti itu. Itu contohnya. Misalnya dengan pemaparan PowerPoint. Jadi pemaparan PowerPoint bisa, kalau misalnya dengan PowerPoint, anak yang visual bisa terakomodir dengan misalnya ada tampilan gambar-gambar. Nanti mungkin anak yang audio bisa kita tampilin ada soundnya. Kemudian anak yang kinestetik ada gambar-gambar animasi, itu sangat bisa merangsang ke 3 profil belajar siswa tersebut ya. Kemudian yang kedua nih, alasan yang kedua kenapa kita memilih media pembelajaran interaktif adalah dapat membuat proses pembelajaran menjadi menarik. Sudah pasti Bapak Ibu, apapun media yang mau kita pilih, harapan kita pembelajaran yang kita sajikan itu menjadi menarik dan bisa menarik minat belajar siswanya. Jadi seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga adalah dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Adanya interaksi antara guru dengan siswa, adanya interaksi siswa dengan guru, dan ada interaksi antara siswa dengan media pembelajaran yang kita sajikan. Sehingga kelas itu memang benar-benar hidup. Memang siswanya yang benar-benar mencari pengetahuan yang baik dan berguna bagi dirinya tadi. Seperti pesan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang keempat, dapat menghemat waktu dan tenaga. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin di awalnya Bapak Ibu akan sedikit repot dalam penyiapan media tadi. Tapi yakin dan percaya Bapak Ibu, media yang sudah kita buat ini nantinya, seperti kalau dengan video pembelajaran nih, kita buat sekali tapi bisa kita gunakan berulang-ulang. Kan menghemat waktu dan tenaga. Harusnya nanti kita misalnya penjelasan ini bla bla bla, tapi kalau sudah kita jadikan dalam sebuah video, misalnya prakteknya harusnya kita cari ini itu, ternyata kan di rumah sudah kita siapkan, sudah kita kemas pembelajaran itu sehingga memang mereka bisa prakteknya. Kalau misalnya praktek masak itu aslinya mungkin menelan waktu 2 jam, ternyata kalau di video kan sebentar. Oh iya, ini langkahnya seperti ini, setelah ini seperti ini. Jadi mereka bisa praktek sendiri, tidak memakan waktu pembelajaran kita itu lebih banyak. Tenaga kita juga menjadi lebih berkurang karena misalnya kalau kita punya kelas paralel, kita ada video pembelajaran, makanya nanti kelas video ini bisa kita gunakan di kelas-kelas yang lainnya seperti itu. Ya, jadi lebih menghemat waktu dan tenaga. Begitu juga alasan yang kelima, dapat meningkatkan kualitas hasil belajar. Kalau siswanya sudah semangat nih dengan pembelajaran yang kita sajikan, pasti yang percaya dengan rasa senangnya tadi atau iklim atau ekosistem pembelajaran yang kondusif tadi akan meningkatkan pemahaman siswa, yang akhirnya pasti muaranya adalah kualitas hasil belajar peserta didik juga akan meningkat. Ya, tadi alasan yang keenam adalah dari segi tempat dan waktunya itu lebih praktis atau lebih hemat tadi ya. Kemudian yang ketujuh adalah menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap pembelajaran. Jadi lebih senang dia dengan materi pembelajaran kita. Walaupun tadinya matematika mungkin dirasa menjadi sebuah mata pelajaran yang membosankan, tapi kalau kita bisa mengemasnya semenarik mungkin dengan media pembelajaran yang tepat, maka insya Allah yang tadinya
tidak disukai, insya Allah akan menjadi dinanti-nanti oleh mereka. Oke, kita lanjutkan. Media pembelajaran interaktif dapat digunakan oleh guru, bisa dengan menggunakan perangkat komputer atau laptop Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memutar media digital seperti film, video yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Bapak Ibu juga bisa menggunakan software pembelajaran melalui gadget mereka ya. Jadi kita harus bisa mungkin ada sebagian sekolah masih melarang siswanya untuk membawa gadget atau membawa smartphone ke sekolah. Tapi kalau saya memang kami mengizinkan siswa membawa gadget karena memang kami arahkan. Memang benar kekhawatiran kita bahwa smartphone itu banyak sekali sisi negatifnya. Tapi kita harus bagaimana bisa merubah mindset bahwa dari yang memang betul segala sesuatu pasti punya dampak positif dan dampak negatif. Tapi lagi-lagi kita harus lebih bijaksana dalam pemanfaatan segala sesuatu tersebut. Jadi kita juga harus bisa meminimalisir dampak negatif dan bisa lebih mengoptimalkan dampak positifnya. Contoh nih, banyak siswa ketagihan dengan gadget karena gamesnya. Maka kita sebagai pembelajar yang baik, kita harus tidak bisa kita dari anak yang kecanduan gadget langsung kita tutup gadget, nggak boleh pakai gadget lagi, kita harus gini. Itu tidak bisa Bapak Ibu, tapi kita pelan-pelan kita alihkan. Mungkin menggunakan gamesnya kita rubah dari yang gamesnya tadi mabar misalnya, kita rubah menjadi sebuah game edukasi. Setelah dari game edukasi mungkin sudah bisa mulai terlepas, kita jadikan kuis-kuis pembelajaran sehingga mereka lebih karena ada kuis istilahnya mereka akan lebih banyak lagi buka materi pembelajaran. Kita bisa memberikan mereka sebuah artikel, kemudian nanti misalnya kita arahkan mereka untuk buka blog kita, kemudian kita buat video pembelajaran, itu akan lebih bermanfaat lagi Bapak Ibu. Jadi harus Ibu tahu, Bapak Ibu ketahui bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru hebat. Namun di tangan guru hebat, teknologi akan menjadi sebuah transformasi yang sangat luar biasa. Jadi tetap yakin dan percaya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, kalau niatnya kita bagus, insya Allah akan bagus. Jadi segala sesuatu juga harus kita yakini bahwa kalaupun memang tidak bisa kita pungkiri begitu banyak dampak negatif dari gadget tadi, tapi kita ya harus bisa mengalihkan mereka ke dalam hal-hal yang lebih positif. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan website edukasi ya. Bisa Bapak Ibu membuat website di komputer, kemudian anak-anak bisa bisa mengaksesnya menggunakan smartphone mereka. Oke, baik Bapak Ibu. Ada beberapa karakteristik pembelajaran interaktif ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan media pembelajaran interaktif, diharapkan pembelajaran kita juga menjadi interaktif. Ada bagaimana karakteristik pembelajaran yang interaktif itu? Yang pertama nih, adanya keterlibatan aktif. Seluruh komponen di kelas atau komponen belajar harus aktif, yaitu siswa maupun gurunya aktif. Tapi kalau bisa lebih banyak siswanya aktif Bapak Ibu. Jadi kelas dikatakan interaktif jika memang ada keterlibatan langsung antara seluruh komponen kelas. Jadi interaksi harus ada di dalam pembelajaran ya. Jadi dengan adanya interaksi aktif ini, siswa menjadi jauh lebih kreatif Bapak Ibu. Kemudian ada variasi pembelajaran. Jadi di kelas yang interaktif memiliki banyak sekali metode pembelajaran. Jadi tidak hanya PJBL, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan sekali-sekali menggunakan PBL, inquiry, kemudian misalnya juga pembelajaran berdiferensiasi dan masih banyak lagi media-media model-model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu terapkan sehingga siswanya tidak bosan Bapak Ibu. Kalau terus-terusan kita gunakan PJBL juga siswanya bosan. Kalau kita ceramah terus juga siswanya bosan. Tapi kita bervariasi lah di selang-seling seperti itu. Kemudian pembelajaran interaktif juga ditandai dengan banyaknya media pembelajaran ya, atau pembelajaran itu secara variasi. Bisa berkelompok, bisa individual, ya seperti itu. Jadi tidak monoton harus berkelompok terus, tapi sekali-sekali kita juga melakukan pembelajaran secara mandiri. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, adanya komunikasi dua arah.
Jadi kelas interaktif itu atau pembelajaran yang interaktif itu terdapat komunikasi dua arah secara aktif. Di sini kalau siswanya juga aktif. Jadi tidak hanya dari gurunya saja menyampaikan, siswanya menerima, tapi di sini antara siswa dan guru dan siswa itu saling take and give, ada memberi dan menerima. Jadi siswanya tidak hanya mendengarkan guru bicara, namun dia bisa juga berdiskusi dengan guru saat gurunya mengajar. Bisa terjadi tanya jawab, atau misalnya mungkin dari siswanya juga mungkin punya sesuatu, artinya dia mungkin ada pertanyaan, kemudian kita berikan pertanyaan, kemudian mereka akan menjawab menurut mereka itu seperti apa. Nanti baru kita bisa simpulkan yang apanya seperti apa. Jadi ada komunikasi yang dua arah inilah diharapkan siswa bisa menjadi lebih kritis dan bisa mempertanyakan sesuatu yang ada mengganjal di pikirannya. Jadi seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu berperan sangat penting demi menumbuhkan sikap kritis dari siswa tersebut. Karena mungkin kebanyakan dari siswa kita sekarang ini kalau disuruh belajar pasif, tapi nanti disuruh pas kita keluar udah entah apa yang dilakukannya. Nah, jadi itu tadi, karena mungkin dia karena sikap kritisnya nggak ada, sehingga mungkin dia bosan atau apa gitu. Jadi ya lemas dalam pembelajaran. Ya. Kemudian karakteristik kelas interaktif selanjutnya adalah guru berperan sebagai fasilitator. Jadi Bapak Ibu guru yang baik haruslah menjadi fasilitator dalam pembelajaran kita. Jangan kita menjadi satu-satunya sumber. Mau model pembelajaran apapun sekarang ini, memang peran kita adalah sebagai fasilitator, mempermudah Bapak Ibu. Jadi bukan satu-satunya sumber bagi siswa kita. Jadi guru harus menjadi penengah yang adil, menjadi perantara terbaik bagi siswanya, dan harus bersifat demokratis. Jadi tidak semua yang diucapkan guru itu harus didengarkan, maksudnya bukan nggak didengar ya, harus semuanya itu harus dari guru gitu. Kita harus mendikte mereka, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Bukan, tapi kita bisa mendengarkan. Misalnya hari ini kita mau belajar apa, bagaimana model pembelajaran yang mungkin kalian lebih senangi. Misalnya kita bawakan dari mereka itu, gitu. Walaupun mungkin sebenarnya kita sudah punya sudah punya rencana nih di dalam RPP kita, kan sudah ada nih langkah-langkah pembelajaran. Misalnya hari ini kita mau PJBL nih, tapi mungkin kita boleh bertanyakan nih, kira-kira kamu sukanya belajar seperti apa sih? Gimana sih kalau kita belajar di luar ruangan dengan project? Padahal ya udah ada nih langkah-langkahnya kita dengan PJBL, tapi alangkah baiknya kita seakan-akan kita menanyakan kepada mereka, namun sebenarnya arahnya juga arah ke sana, namun kita bisa kelihatan lebih demokratis gitu loh Bapak Ibu ya. Oke? Hal ini sangat kita butuhkan sehingga mereka bisa terbiasa punya ide, punya gagasan, dan berani menyampaikan ide dan gagasan tersebut gitu. Oke. Yang kelima, karakteristik pembelajaran yang interaktif tadi, yang kelima adalah fleksibel dan tidak mengekang. Jadi ingat tadi seperti yang masih berkaitan dengan yang keempat tadi, kita memang dalam pembelajaran kalau kita berperan sebagai fasilitator, ucapan kita bukan mutlak sebagai titah yang harus dilaksanakan. Jadi pembelajaran itu bisa lebih fleksibel, walaupun tadinya kita sudah merancang model itu untuk yang sudah kita rancangnya itu sudah arahnya ke PJBL, tapi kita mencoba untuk bisa menyampaikan kira-kira maunya mereka seperti apa. Kita berikan gambaran-gambaran, oh iya ternyata seperti ini, gimana Bu? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kelas atau suasana pembelajaran yang kita buat itu menjadi lebih demokratis dan lebih menantang. Jadi tidak mengekang ya, bisa fleksibel. Kalaupun tadinya mungkin PJBL yang kita rancang, tapi tiba-tiba siswanya mau yang PBL, ya kita harus bisa juga menerima pendapat mereka. Jadi bukan berarti kita kalau sudah kita arahkan mereka cocoknya ternyata arahnya ke PBL, ya boleh, nggak apa-apa. Jadi seperti itu, sehingga kita kan harus lebih fleksibel. Itu artinya seperti itulah dia. Jadi pembelajaran tadi
Sehingga siswanya, tadi Bu nanya-nanya gini, ternyata setelah disiapakan nggak juga mau. Makanya kita harus bisa pembelajaran yang kita rancang itu harus fleksibel, tidak ngekang. Kalau memang maunya mereka PBL, ya udah oke, kita buat PBL. Ya nggak apa-apa. Jadi kita tinggal merubah sedikit sintak-sintak yang ada di langkah-langkah pembelajaran kita. Bukan berarti kita tidak punya persiapan Bapak Ibu ya, tapi kita memang sebagai guru yang profesional, kita memang harus bisa berjaga-jaga atau punya alternatif cadangan lah seperti itu. Jikalau misalnya ya tadi, kalau siswanya kita sudah rancang PJBL, ternyata saat kita membawa mereka, ternyata mereka kepingin inquiry misalnya, ya oke aja, kita harus bisa sedikit saja merubah sintak yang ada di pembelajaran kita. Itu saja, seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah membahas mengenai apa itu media pembelajaran interaktif, kemudian bagaimana karakteristik kelas yang interaktif, ada syarat-syarat yang harus Bapak Ibu penuhi sebagai seorang guru saat Bapak Ibu menggunakan strategi pembelajaran yang interaktif. Yang pertama nih, ada 6 ya. Yang pertama, model pembelajaran yang digunakan harus bisa membangkitkan motivasi. Model apapun, mau PJBL, mau PBL, mau inquiry, mau berdiferensiasi tapi yakin dan percaya, apapun model yang Ibu berikan, apapun yang model yang Ibu sajikan, harus membangkitkan motivasi, minat, dan juga gairah belajar siswa. Kemudian, model pembelajaran yang digunakan harus bisa merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Ya, kemudian model pembelajaran harus mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan tanggapan terhadap materi. Jadi walaupun mungkin kita pakai PJBL, tetap siswanya harus bisa menanggapinya, tentang pembelajaran yang mereka lakukan, bisa menyampaikan atau menanggapi presentasi teman, bisa menyampaikan presentasinya sendiri. Jadi harus ada memberikan kesempatan siswa untuk memberikan tanggapan. Kemudian kita berikan kesempatan kepada mereka untuk menceritakan pengalaman apa yang mereka rasakan, apa yang mereka terima dengan model pembelajaran yang kita buat ini seperti ini, apa pengalamannya, apa yang mereka rasakan plus minusnya. Jadi seperti itu. Kemudian model pembelajaran harus mampu memberikan, harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Jadi apapun model pembelajarannya, perkembangan kepribadian atau karakter siswa itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi memang kita memang diarahkan untuk menjadi pendidik dan pengajar. Jadi kalau kita mendidik harus bisa ini tadi, karakter dan kepribadian siswa itu harus berkembang. Kemudian model pembelajaran yang digunakan harus dapat mendidik siswa dengan teknik belajar mandiri. Jadi memang inti ya dari pembelajaran interaktif itu ya memang siswanya belajar secara aktif dan mandiri ya seperti itu, sehingga mereka bisa memperoleh pengalamannya pribadi melalui usahanya pribadi. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah model yang digunakan harus menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai sikap dalam kehidupan sehari-hari. Apapun model yang kita terapkan, apapun model yang kita gunakan harus bisa mengembangkan nilai-nilai sikap dan karakternya dan bisa berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita melihat ada bahan ajar ya. Bahan ajar itu apa sih sebenarnya? Jadi bahan ajar bisa dikatakan sebagai materi pendukung dari modul ajar yang kita buat berdasarkan tujuan pembelajaran kita. Jadi jenis bahan ajar bisa banyak ya Bapak Ibu. Ada nanti ada buku, ada bisa juga seperti ini kita bagi 3 ya. Bahan ajar bisa berupa referensi materi, yaitu perangkat ajar yang dirancang untuk membantu penjelasan materi. Kemudian ada juga latihan atau asesmen, itu juga merupakan perangkat ajar atau yang dirancang untuk membantu kita saat melakukan asesmen, baik itu asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik, formatif, dan maupun asesmen sumatif. Kemudian ada instrumen untuk refleksi. Nah, jadi kalau untuk referensi materi itu tadi bisa ada berupa bahan ajar, ada berupa buku, ada bisa berupa PPT dan misalnya artikel. Kemudian ada latihan, itu juga termasuk bahan ajar Bapak Ibu ya.
kemudian latihan atau asesmen. Kemudian ada instrumen refleksi. Refleksi juga termasuk bahan ajar, instrumennya. Jadi seperti itu. Jadi instrumen refleksi ada instrumen refleksi untuk guru dan juga instrumen refleksi untuk siswa. Jadi dalam penyusunan bahan ajar kita bisa melihatnya di PMM, ada bisa kita ambil dari sana, dan juga selain kita mengambil di PMM, kita juga bisa mengupload bahan ajar yang kita miliki. Jadi kalau kita ingin mengupload bahan ajar yang kita miliki di PMM, ada 3 komponen yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, komponen yang perlu diisi saat mengunggah bahan ajar ke platform di ruang kolaborasi. Kemudian dokumen yang terkait dengan kurikulum Merdeka bisa berupa tujuan pembelajaran dari bahan ajar dan kemudian target siswanya. Kemudian dokumen kelengkapan per kategori bahan ajar. Bahan ajar nanti ada kategorinya, apakah itu referensi materi, apakah itu asesmen, atau mungkin tadi seperti lembar refleksi. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau kategori referensi materi, bahan ajar itu secara garis besar dikelompokkan menjadi 2, yaitu media pembelajaran siap guna dan media pembelajaran karya mandiri. Yang siap guna ini ada teks bacaan, tadi misalnya artikel ya, Bapak Ibu sudah buat artikelnya misalnya di blog atau di jurnal atau di apa seperti itu. Kemudian ada video pembelajaran, bisa juga podcast, bisa juga presentasi atau poster atau buku ya, buku guru atau buku siswa, itu media pembelajaran yang siap guna. Ada media pembelajaran karya mandiri, bisa ini alat bantunya misalnya bisa media pembelajaran karya mandiri daring. Ini bisa ya dengan membuat kalau kita melakukan Google Meet ada pakai Jamboard misalnya seperti itu. Kemudian mungkin bisa medianya media belajar fisik ya, media pembelajaran yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk kategori asesmen atau latihan bahan ajar itu dibagi ada 2, yaitu asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Jadi kalau asesmen tradisional itu umumnya digunakan pembelajaran seperti lembar kerja siswa, jawaban benar salah pakai pilihan ganda, isian singkat ataupun esai. Jadi kalau asesmen tradisional itu memerlukan dokumen pelengkap seperti lembar kerjanya, kunci jawabannya, dan daftar pustaka. Ini contoh asesmen yang tradisional ya, berupa LKS seperti itu. Tapi asesmen alternatif bisa Bapak Ibu rancang secara kreatif ya, seperti kegiatan proyek, aktivitas kelompok, eksperimen, dan lain sebagainya. Jadi asesmen alternatif yang perlu dilengkapi itu ada alat dan bahannya, panduan pelaksanaannya, kemudian rubriknya, kemudian daftar pustakanya. Ini contoh kartu dan panduan untuk kegiatan berbelanja, misalnya seperti ini ada medianya, mereka bisa melakukan simulasi seperti itu. Oke. Kemudian dalam kategori instrumen refleksi, jadi ada refleksi untuk guru dan refleksi untuk muridnya. Oke, ini cara-cara menyiapkan bahan ajar nih, ada bisa dengan buku aktivitas, video pembelajaran, LKPD, simulasi, channel YouTube, buku digital, ataupun PPT. Baik Bapak Ibu, itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Jikalau ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu tanyakan. Nanti saat kita diskusi di grup Telegram, saya akhiri pemaparan materi pada siang ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.